Jangan simpan kebencian, tidak ada gunanya, rugi buat kita sendiri. Kalau kamu ingin pulih, ampuni semua orang yang sudah bersalah padamu. Jangan simpan luka, jangan simpan dosa orang lain. Bukan bagian kita menghakimi orang lain, biarlah setiap orang berurusan dengan Tuhan saja. Tahukah kamu bahwa hati kita adalah sumber dari hidup kita? Apa yang ada di hati kita itu akan keluar lewat perkataan, pikiran, maupun perbuatan kita. Kalau hati kita bersih, maka perkataan kita, perbuatan, dan pikiran kita juga bersih. Dan sebaliknya, kalau hati kita kotor, perkataan, perbuatan kita juga kotor. Segitu pentingnya kita belajar jaga hati. Di Alkitab dikatakan bahwa hati kita itu sumber mata air di kehidupan kita. Bahwa semua yang kita lakukan dalam hidup ini mengalirnya tuh dari hati. Kenapa penting banget kita tuh harus jaga hati kita? Karena hidup kita tidak mungkin baik kalau hati kita nggak bersih. Hati kita menentukan hidup kita. Sumber dari semua yang kita lakukan di hidup ini adalah hati kita. Tahukah bahwa Roh Tuhan berdiam di hati kita? Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-16, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Hati kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Kita harus tetap jaga hati kita supaya tetap bersih agar Roh Kudus betah tinggal di situ. Orang yang punya Roh Kudus di dalam hatinya, hidupnya akan selalu dipimpin oleh Roh Allah. Banyak kali dalam hidup ini, dalam mengambil sebuah keputusan, dalam melakukan apapun, kita butuh hikmat dari Tuhan. Kalau hati kita nggak bersih, kita nggak akan peka dengan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa artinya? Orang yang hatinya bersih, yang bisa dengar pimpinan Roh Allah di dalam hatinya. Banyak kali dalam hidup ini kita nggak peka lagi dengan pimpinan Roh Tuhan karena hati kita nggak bersih. Apa yang mengotori hati kita adalah ini di Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Firman Tuhan mengatakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di batin kita. Dan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah itu yang mengotori hati kita. Aku dan kamu harus jaga hati kita, karena dari dalam hati kita, Yesus bilang, muncul hal-hal jahat. Ini karena itu kita harus jaga hati. Gak ada seorang pun yang kebal dengan hal-hal yang jahat, karena kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan. Kenapa? Kita perlu banget untuk menjaga hati kita, supaya kita tetap peka akan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kita udah gak peka lagi kalau kita mulai mengotori hati kita dengan dosa,
dengan perkara-perkara yang najis, dengan perkara-perkara yang membuat Roh Kudus gak betah lagi tinggal di hati kita. Karena kalau kita percaya kalau Roh Kudus diam di hati kita harusnya hidup dipimpin oleh Roh Allah. Tanda orang dipimpin oleh Roh Kudus adalah dia tidak lagi hidup di dalam daging. Tapi kalau ada orang yang bolak-balik jatuh dalam dosa, hidup mengikuti hawa nafsu, selalu hidup dalam keserakahan, pertikaian, orang ini gak hidup dipimpin oleh Roh Allah. Yang sering diperdebatkan bahwa tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Padahal yang lebih esensi adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran dan tidak memikirkan perkara-perkara daging. Apa sih arti hidup menurut roh? Pertimbangan hati kita dijaga Tuhan. Pertimbangan hati kita selalu berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Ketika ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan atau kita putuskan, pertimbangan kita adalah begini. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Hidup menurut roh itu gini. Kita selalu menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita hidup takut akan Dia. Aneh banget, banyak orang percaya kalau hari Minggu rajin beribadah, tetapi Senin sampai Sabtu dia lupa akan Tuhan. Tuhan ditinggal di gereja aja. Kita seringkali tidak menyadari kehadiran Tuhan. Bahwa Roh Kudus yang ada di hati kita selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan tuh melihat apa yang kita perbuat. Nah, anehnya orang cuma berbuat benar kalau mereka dikelilingi orang-orang yang mereka tahu akan menghakimi mereka kalau mereka berbuat salah. Padahal harusnya gini, ada atau enggak ada orang, kita sadar Tuhan lihat apa yang kita perbuat. Kesadaran akan kehadiran Tuhan adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita akan selalu diingatkan bahwa Tuhan selalu melihat kita. Ibaratnya gini, kantor yang ada CCTV-nya. Aku yakin selama ada CCTV, semua karyawan atau pekerja lebih serius dan gak aneh-aneh. Karena mereka sadar ada yang lihat mereka di balik CCTV itu. Harusnya kita punya Roh Allah dalam hidup kita juga menyadari kalau Tuhan mengawasi hidup kita. Harusnya kita punya Roh Allah dalam hidup kita menyadari kalau Tuhan mengawasi hidup kita. Orang yang hidupnya menurut roh, dia selalu memastikan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kita enggak berbuat dosa bukan karena takut masuk neraka. Tapi kita enggak mau berbuat dosa karena kita enggak mau melukai hati Allah. Kalau orang hidup menurut roh, dia akan menyangkal dagingnya. Dagingnya tetap ada, pikiran jahat tetap masuk. Contohnya, istri yang sudah bersuami. Apakah tidak bisa melihat pria lain yang lebih tampan dari suaminya, lebih menarik, lebih baik? Pasti bisa kan? Pikiran jahat apakah tidak ada? Pasti ada. Tetapi orang yang hidup menurut roh pasti akan menyangkal dagingnya.